tidak pernah habis-habis mengalir buat kita pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Saya langsung masuk sama kita bangkit berdiri. Dan saya minta kesediaan hambanya Ibu Tabita bawa kita dalam doa pembuka. Kami ucapkan selamat pagi Bapa. Kami ucapkan selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi Roh Kudus. Begitu ajaibnya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu adanya. Itu semua karena pertolongan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebelum kami masuk lebih dalam pelayanan ini Bapa, kami minta pengampunan daripada penyucian dan kuduskan setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami sering berbuat dosa, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni saat ini Bapa, supaya kami layak menghadiri takhta-Mu yang agung dan kudus Bapa. Kami serahkan semuanya pelayanan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih pelayanan ini Bapa, mulai dari awal pertengahan dan berakhirnya pelayanan ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengelawati, mengurapi setiap kehidupan kami. Engkau urapi setiap buaya dan singa Tuhan. Engkau pakai kita suara mereka urapan secara khusus di dalam kehidupan mereka, supaya membawa sedang jemaat masuk lebih dalam hadirat Roh Kudus. Begitu juga pemain musik Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau urapi tangan mereka Tuhan. Biar mereka melayani dengan urapan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bukan melayani karena kepintaran mereka, kepandaian mereka, atau skill mereka, tetapi mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Baik dari sini Tuhan Engkau urapi, Asal berdoa Tuhan Yesus, penari tamburin Engkau urapi mereka, biar mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa. Apapun yang disampaikan hamba-Mu, itu semua dari Engkau Roh Kudus. Engkau pakai Roh Kudus senantiasa di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami teringat sedang jemaat-Mu atau anak-anak-Mu yang dari perjalanan Tuhan Yesus, baik yang berkendaraan 2 roda Tuhan maupun 4 roda Tuhan, Engkau sertai mereka berjalan kaki, Engkau sertai mereka. Tibakan di tempat ini tanpa kekurangan satupun Bapa, supaya kami sama-sama merasakan lawatan dari Engkau Roh Kudus. Maupun live streaming pada saat ini di rumah-rumah Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau pakai juga mereka Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat urapan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami akan mulai ibadah ini. Kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, yang ini senantiasa mengambil ibadah kami, ini mengacaukan ibadah ini, baik melalui puji-pujian, baik melalui firman, baik melalui altar Tuhan. Kami singkirkan, kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa keramat roh jahat Engkau keluar, darah Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan Engkau cover tempat ini, mulai sepanjang baju rahmat Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Roh Kudus. Mulai dari pintu gerbang Engkau tutup bungkus Tuhan, dan setiap orang masuk di tempat ini merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu, merasakan jamaah-Mu Bapa. Kalau ada di antara kami yang sakit pada saat ini, mempunyai permasalahan, persoalan maupun pergumulan, kami percaya Tuhan, mereka tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mereka mendapatkan kemenangan daripada Roh Kudus. Lawati kami Roh Kudus pada saat ini, bebaskan roh kami Roh Kudus untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu Roh Kudus. Kami serahkan semua pelayanan ini, Engkau ambil alih pelayanan ini Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kepada untuk duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini, saudara-saudara. Sebab kami mau mengikuti Engkau di dalam kehidupan. Mengikuti Yesus
Itulah kekuatan hidup.
tercurah bagi kami. Sebab kami mempercayai Kau Allah yang besar bagi kami. Hanya Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami mau bernyanyi bagimu, Yesus. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah baginya, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersuka atas perbuatanmu, selamanya bukan sinar Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita
terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu menopang kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu membela kami. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya kami mencari Tuhan. Bahkan saat kami beribadah, menyembah Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam seperti pedang yang bermata dua. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita dapat bersama-sama hari ini. Saya percaya bahwa keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini tidak pernah kebetulan. Ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau memahami dan menangkap maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siloam yang diutus. Suatu ketika Yesus di dalam perjalanan misinya, dia menemukan seorang yang buta sejak lahirnya. Dan kemudian murid-muridnya bertanya, "Tuhan, yang membuat orang ini buta siapa? Dosanya kah? Atau dosa orang tuanya?" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Tetapi seringkali justru yang kita dapatkan di tengah-tengah hidup kita, keluarga, pelayanan kita tidak melakukan pekerjaan ini. Yang saya katakan dari awal bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita memahami dan menangkapnya. Nah, murid-murid melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada kesalahan dari dosa dari orang buta sejak lahirnya ini. Tetapi kemudian mereka mendapatkan jawaban dari Yesus. Bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya. Kenapa seringkali kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan? Karena seringkali saudara kita memiliki asumsi yang salah di dalam firman Tuhan. Memang pada waktu zamannya Yesus, setiap kali ada orang yang sakit, apalagi kalau yang namanya kusta, saudara, itu pasti dosa. Makanya kalau kita baca kisah Ayub, pada saat Ayub dia orang yang begitu kaya, tetapi firman Tuhan katakan dia juga orang benar, orang yang sayang takut akan Tuhan. Dan kemudian tiba-tiba
sesuatu terjadi dalam satu hari, bisnisnya hancur total, dirampok saudara, dibegal, anak-anaknya juga Tuhan mengalami kecelakaan ketika mereka mengadakan pesta dan kemudian ada angin keras rubuh dan anak-anaknya meninggal. Dan yang lebih parah lagi, ketika ada satu penyakit borok yang menimpa dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Datanglah teman-temannya, Sofa, Yuda. Mereka sama-sama temani Ayu. Baik saudara, ketika teman mengalami masalah, mereka datang. Tetapi kemudian mulailah mereka berkata, Ayu, engkau harus terus terang mengungkapkan semua kesalahanmu, mengungkapkan semua dosa. Ayu berkata, saya tidak melakukan apa-apa sampai terjadi seperti ini. Tetapi teman-temannya juga bersikeras, tidak mungkin kok sudah betul-betul jatuh dalam keadaan seperti ini. Anak-anak semua meninggal, kau sakit, hartamu ludes kalau kau tidak hidup di dalam dosa. Paling tidak ada sesuatu yang kau harus bereskan di hadapan Tuhan. Ayo bingung, saya mau bereskan apa? Karena memang konotasi dari penyakit waktu itu, tulah, kutu, itu karena dosa. Tetapi kemudian ketika Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya, bukan karena dosa orang ini, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Mereka semua termarah, saudara. Loh seperti itu Tuhan. Bukankah seharusnya orang yang buta sejak lahirnya, ya paling tidak, kalau dia bukan dia tidak berdosa, ya paling tidak orang tuanya lah. Pasti ada, harus yang dibereskan dengan orang tua. Dan tanpa kita sadari, kita sering juga bawa di dalam kehidupan kita. Ketika ada teman-teman kita tiba-tiba bisnisnya jatuh, bangkrut, kita datang. Maksud kita juga baik menemani dia, tapi kemudian kita berkata, pasti ada sesuatu. Engkau harus bereskan di hadapan Tuhan. Sering kali juga kita terjebak dengan murid-murid, saudara. Ketika kita melihat ada teman kita yang jatuh, mereka mengalami kecelakaan, bisnis mereka gagal, bahkan ketika ada orang yang sakit, bereskan usaha di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah orang sakit itu semuanya karena dosa? Hati-hati kalau kita masuk orang sakit, saudara. Mungkin karena dosa, bisa karena dosa, bisa juga karena yang lain. Ingat ada seorang ibu yang bungkuk, saudara. Oh, rupanya dia di apa namanya, ada roseta yang membuat dia bungkuk selama 7 tahun. Ketika Yesus lepaskan dia langsung sembuh. Ada orang sakit, itu juga karena kuasa-kuasa iblis. Ada orang sakit karena dosa. Mazmur 107 ayat berapa itu, ayat 7 kalau nggak salah. Ada orang sakit karena memang kesalahannya. Tapi ada beberapa orang sakit, saudara, seperti kasusnya Ayub. Itu karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam diri Ayub. Termasuk dengan orang yang buta sejak lahirnya ini. Itulah sebabnya kenapa seringkali pelayanan kita, mungkin kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak mengalami kemajuan yang nyata. Karena ada beberapa asumsi-asumsi yang kita sudah taruh di dalam hidup kita ini, pikiran kita ini, yang membuat akhirnya kita tidak bergerak maju, tidak mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Walaupun Tuhan izinkan ada via dolorosa salib. Apalagi kalau kita berbicara tentang Yesus. Iya, saya sudah katakan, oh ini orang kena kutuk, orang ini kena ulah, orang ini berdosa
Pilatus mengadili Yesus, tidak ada kesalahan dari Yesus. Dia sebenarnya nggak layak disalib. Tapi bagi orang-orang Yahudi dia ada berdosa, dia anggap dirinya Tuhan. Dia bisa membangun bait Allah dan sebagainya, dia harus disalibkan. Apalagi berbicara tentang Yesus, saudara. Bagi beberapa orang Yesus memang berdosa, dia layak disalib. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, Yesus disalib bukan karena dia berdosa, tapi karena memang dia harus mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Klimaksnya memang di kayu salib. Konotasi orang yang disalib waktu itu memang adalah penjahat yang paling jahat. Jadi orang yang disalib itu memang penjahat yang paling jahat. Dan Yesus masuk dalam kategori itu, saudara. Dianggap penjahat yang paling jahat. Saudara, dan murid-murid pun juga sempat waktu mereka pelayanan, saudara, mereka naik perahu tengah malam dan kemudian terjadi ombak. Mereka habis pulang bersama dengan Yesus yang 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Yesus naik di atas bukit berdoa. Murid-murid melanjutkan pelayanan. Mereka berlayar dengan perahu. Tiba-tiba terjadi ombak. Tidak ada Yesus tengah-tengah mereka. Kemudian tidak lama ada bayangan datang. Ada bayangan datang jalan, berjalan di atas gelombang itu. Hantu, hantu, hantu. Yesus pun bisa dianggap hantu, kekasih Tuhan. Hati-hati dengan asumsi-asumsi yang membuat pelayanan-pelayanan kita terhambat. Ketika ada orang berdoa di bait Allah, ada orang berdosa pemungut cukai dengan orang Farisi. Ketika orang pemungut cukai itu berdoa, Tuhan saya berdosa dan sebagainya. Tetapi orang Farisi ini berdoa, Tuhan terima kasih, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Terima kasih Tuhan, saya tidak seperti orang berdosa. Saya tetap beribadah kepada Tuhan, takut sama Tuhan. Saya tetap kembalikan persepuluhan Tuhan. Asumsi dari orang Farisi ini, doanya pasti dijawab oleh Tuhan, karena dia tidak seperti orang berdosa. Hati-hati juga di dalam doa kita, saudara. Malah kenyataannya Yesus berkata, siapa yang didengar doanya? Itu orang berdosa malah, saudara. Orang berdosa pun bisa didengar doanya oleh Tuhan ketika dia sadar, Tuhan saya berdosa. Daripada kita memiliki asumsi bahwa kita lebih layak diberkati Tuhan dibanding orang lain, kita lebih layak doa kita dijawab oleh Tuhan dibanding yang lain. Tuhan saya lebih senior di dalam pelayanan, saya lebih lama melayani Tuhan. Berkat Tuhan pun seharusnya lebih. Ini pun asumsi-asumsi yang seringkali justru memang menghambat rohani kita. Karena kita menganggap diri mungkin lebih senior, kita lebih bersih, lebih kudus daripada orang lain. Oh, belum tentu, saudara. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita melihat ada mungkin orang sakit ataupun orang gagal dan sebagainya, ingat, tidak selamanya karena dosa, tidak selamanya karena kesalahan, tidak selamanya karena kutuk, tidak selamanya juga karena kuasa kegelapan. Tetapi ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Ketika kita baca firman Tuhan ini, wow, Tuhan Engkau dahsyat. Kenapa dia harus di ini? Rupanya dia pergi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Tujuannya Tuhan. Orang ini memang buta sejak lahirnya. Dia mengalami mujizat dari Tuhan, dan orang ini akan menjadi orang yang diutus.
menjadi kesaksian bagi orang banyak. Ada beberapa hal yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita yang secara manusia kita, Tuhan kenapa seperti ini? Supaya engkau kelak mengerjakan pekerjaan Tuhan yang memang Tuhan sudah persiapkan. Makanya saudara, tidak ada alasan bagi kita tidak bersyukur. Apapun yang kita alami saudara, kita percaya Tuhan. Roma 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan mari kita semuanya menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Dan kita peringati 2 minggu lalu hari Pentakosta, klimaks dari perayaan kita sebagai orang percaya. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi, menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang banyak. Suatu ketika ada seorang penebang kayu, saudara, dia pergi ke hutan, dia tebang pohon, dan kemudian dia buat tong dari kayu itu. Ada 3 tong dia buat, satu jadi tong sampah, satu menjadi tong air, dan satu menjadi tong anggur. Tong sampah karena memang isinya sampah, saudara. Akhirnya tong ini orang hindari karena kan bau, namanya juga tempat sampah. Orang berusaha bagaimana tidak dekat-dekat dengan tong ini karena di dalamnya sampah, bau. Tong yang kedua ditaruh di kamar mandi, tempat air, membasuh diri, tempat orang mandi. Tong model ini memang dicari karena isinya air dibutuhkan, saudara. Tapi tong yang ketiga diisi oleh anggur. Orang bisa nikmati ini anggur. Orang menyukai anggur ini. Bayangkan saudara, 3 tong ini berasal dari tempat yang sama, pohon yang sama, dibuat juga dengan kapasitas yang sama, tetapi kemudian cara orang menilai tong ini dari apa yang diisi oleh tong itu, saudara. Ketika tong ini diisi oleh sampah, bau, busuk, orang hindari. Ketika diisi oleh air, orang cari karena memang dibutuhkan. Tetapi ketika diisi oleh anggur, tong ini disukai oleh orang, dinikmati karena bisa diminum, saudara. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan akhir zaman ini ditentukan isi dari kehidupan kita ini, saudara. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan asumsi-asumsi yang salah, yang negatif. Tadi malam saya masih konseling dengan ada orang sampai jam 10 kasih Tuhan. Dia punya anak gadis dan dia takut ini nanti anak gadisnya tumbuh dengan pergaulan yang salah dan akhirnya nanti anak ini bisa hamil dan sebagainya. Saya bilang, ya oke lah. Sebagai orang tua kita memang harus punya sikap waspada dan sebagainya. Tapi pikiran itu terlalu jauh. Kok telah berasumsi seakan-akan anak ini nanti waduh, justru ini berbahaya gitu. Ini berbahaya, terlalu jauh pikiran itu. Kenapa kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pemeliharaan anak-anak kita? Bahwa Tuhan pasti juga mengasihi anak, Tuhan juga akan memelihara hidupnya. Kenapa kita harus punya pikiran-pikiran negatif? Ketika kita mengisi hidup kita seperti ini, saudara, justru inilah yang membawa hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Ketika hidup kita penuh dengan kecurigaan, hidup kita penuh dengan asumsi-asumsi yang salah dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengisi aliran-aliran air hidup kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, orang-orang bukan hanya sekedar mencari kita, tetapi hidup kita itu dinikmati. Saya baca di dalam kisah jemaat mula-mula, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ayat yang ke-47, sambil memuji Allah. Ayat 46 mulailah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu jemaat mula-mula, bukan hanya orang cari, saudara. Oh, ini ibadahnya lain yang berbeda dan sebagainya. Tetapi mereka sampai tingkat disukai oleh semua orang. Kalau hidup kita model seperti ini, disukai semua orang, tidak heran saudara, hidup kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diutus, dan Tuhan akan menambah jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Ya, kita berdoa, saudara, bahwa jemaat kita, jemaat visi pemulihan ini menjadi jemaat yang disukai oleh semua orang. Jemaat kami GBI kita menjadi jemaat yang disukai oleh semua orang. Keluarga kita menjadi keluarga yang disukai semua orang. Ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Kisah Rasul 10 katakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Tidak heran saudara, yang ikut Yesus bukan 1-2 orang, ribuan orang, ratusan orang. Ribuan orang ikut Yesus. Pribadi yang berbeda dibanding dengan orang-orang Farisi saat itu. Ahli-ahli Taurat saat itu yang kelihatannya mereka begitu beriman, mereka kelihatannya begitu kudus. Tetapi kemudian Yesus katakan mereka seperti kuburan yang dilabur putih, yang di luarnya begitu indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selagi masih siap. Di tengah situasi apapun, saudara, kita diutus jadi saksi. Kamu akan menerima kuasa eksosia. Dan saya percaya Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa. Itulah sebabnya Yesus tidak hanya berkata tentang pekerjaan-pekerjaan Allah, tapi bagaimana kesembuhan terjadi atas orang sakit. Saudara, memang ini sudah kita masuk akhir-akhir dari akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan minder, saudara. Salah satu saya melihat orang yang bukan tidak bisa bertemu dan sebagainya. Dia merasa minder dengan apa yang dia miliki. Padahal saudara, memang Tuhan izinkan dia seperti itu. Sama seperti orang buta tadi, diizinkan seperti itu karena nanti akhirnya kita menjadi kesaksian. Saudara coba baca kisah para rasul, bagaimana akhirnya dulu Yohanes, Petrus dulu yang begitu pengecut, ketika terjadi sesuatu pada Yesus, mereka mengumpet, mereka melarikan diri. Tetapi ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka ditangkap, mereka tidak lari. Mereka memberitakan firman Tuhan, dan ahli-ahli mahkamah agama melihat, loh, bukannya mereka ini orang-orang biasa yang mengikut Yesus. Kenapa mereka seperti orang-orang yang terpelajar? Baik. Coba baca kisah para rasul, saudara. Ketika akhirnya Petrus, Yohanes menceritakan tentang firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mahkamah agama mereka menjadi kaget, mereka terkejut. Bukan
Kudus menolong mereka menjadi saksi Kristus, menjadi orang yang diutus Tuhan. Sekali lagi, apalagi sini banyak anak-anak muda, jangan sampai engkau minder dengan kelemahan. Jangan sampai kau minder dengan segala keterbatasanmu. Apalagi kalau kita punya asumsi-asumsi, ya sudahlah biarlah dia melayani deh, saya udah dari belakang layar aja lah, mungkin saya banyak berdoa saja dan sebagainya. Oh, belum tentu saudara. Mungkin ada karunia yang Tuhan berikan kepadamu, tetapi karena asumsi yang salah, perasaan minder dan sebagainya, itulah yang menghalangi pelayanan kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita tetap menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang diutus memberitakan kerajaan Tuhan. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, dia hidup, dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan. Walaupun dengan beberapa orang dengan segala argumennya tidak akan mempengaruhi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan dia adalah sudah menang. Dan Tuhan memakai kita untuk memberitakan kesaksian seperti ini. Karena masih banyak orang yang diperbudak oleh iblis. Roma 8 katakan, kalau kita dipimpin roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan oleh roh yang sama itulah yang membuat kita tidak menjadi takut lagi. Sampai hari ini masih banyak orang yang diperbudak dengan roh ketakutan. Apalagi masih pandemi seperti ini, saudara. Kecurigaan itu banyak kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau saya melayani dengan istri saya mau pergi besuk, istri saya kan kadang-kadang biasa kalau gatal itu batuk, itu bisa melayani batuk. Kok bisa batuk ya? Orang sudah asumsi ya, udah macam-macam. Tapi Tuhan tolong. Selama pelayanan untuk kami besuk dan sebagainya, dia nggak batuk. Dia nggak batuk. Tinggal bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan kita mau dipakai jadi saksi Tuhan. Pada masa itu saudara memang bekerja sama dengan murid-muridnya. Nah sekarang saya percaya kita juga bersama-sama dengan Yesus, bekerja sama dengan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Bagaimana kita siap untuk dipakai oleh Tuhan? Salah satu kelebihan fisik kemudian di perusahaan saya anak mudanya terlalu banyak. Bagi-bagi dikit. Ini anak mudanya banyak ini. Potensi untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu memang sebenarnya jauh lebih banyak. Bukan berarti kita orang Tuhan dan pakai Tuhan, enggak, kita dipakai oleh Tuhan. Tapi dari segi waktu, mungkin waktu kita tinggal, saya bilang sama anak saya, nanti Pak, anak saya bilang, nanti saya akan bantu Bapak. Nah, yang penting kau fokus ini saja, belajar melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Papa nanti ya kami juga berdoa bisa sampai 20 tahun lagi, masih bisa melayani Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan sebagainya. Yang penting, yuk fokus aja juga dengan panggilan. Fokus dengan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Dan kemudian akhirnya Yesus mendekati orang buta itu. Dia ambil tanah, dia atur. Dia taruh di mata orang buta itu, disuruh pergi ke kolam Siloam, membasuh diri di sana, dan ketika dia kembali sudah mulai. Kadang-kadang kalau saya baca Injil Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang dengan cara-cara yang berbeda. Bartimeus seorang yang buta, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Saya mau mata saya, Tuhan bisa melihat, jadilah menurut imanmu. Kan seperti ini, langsung selesai, bisa sembuh saudara. Ini orang buta pakai, aduh, saya bisa bayangkan waktu Naaman, panglima orang Arab datang. Ini panglima yang paling disegani, karena gara-gara dia lah kemanapun dia pergi, dia bisa menang. Nah dia dengar ada pembantunya seorang wanita Israel, ada nabi di Israel itu bisa sembuhkan, dan dia ada kusta.
kelemahannya Naaman ini ada kusta. Pergilah ke Israel. Ketemu Nabi Elisa. Dia tidak ketemu. Ketika dia masih di luar rumah, Nabi Elisa suruhannya kasih tahu itu panglima Naaman, you pergi ke Sungai Yordan, you basuh dirimu 7 kali di sana. Saudara tahu panglima katakan apa? Ya ampun, saya pikir ini hamba Tuhan ini, Nabi ini datang sama saya, dia gerak-gerakan tangannya, taruh di atas kepala saya, dia bilang ngomong apa, dia sembuh. Lihat ini asumsi ini, saudara. Saya pikir Nabi ini lakukan sesuatu, masa saya pergi disuruh mandi di Sungai Yordan? Di Arab ada Sungai Damsik, ada sungai apa namanya? Itu jauh lebih bersih dari sungai Yordan. Kenapa saya nggak harus di sungai itu aja, pulang ke Aram? Nabi panas hati. Tidak hormat saya. Ini Nabi tidak tahu diri. Saya ini panglima paling disegani. Bukannya dia keluar, dia suruhannya, istilahnya pembantunya lah, saudara. Ini tidak sopan ini Nabi, tidak sopan ini pendeta. Saya akan pulang. Untuk bawahan dari panglima Naaman itu, ya ampun Tuanku, kalau Tuanku suruh ini, Nabi Tuanku suruh ini melakukan apapun, bukannya Tuanku akan lakukan. Ini kan dia cuma suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Untuk saudara, egonya dia turunkan sedikit. Dia hanya pergi ke Sungai Yordan menggunakan dia 7 kali, dan bukan hanya sembuh, tahir ya. Kalau orang kusta itu tahir. Karena waktu itu kusta memang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa sembuh waktu itu. Memang juga tidak ada obatnya waktu itu. Ini tahir. Dikatakan kulitnya seperti bayi, begitu halus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara Tuhan menyembuhkan itu luar biasa. Mungkin ada beberapa kita di antara kita yang sakit, kita mengalami masalah. Kadang-kadang kita sudah punya asumsi, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tapi kadang-kadang pikiran kita sudah jauh. Saya berdoa, Pak Pendeta, nanti rapi dengan minyak murah, saya sembuh. Bisa saudara, bisa. Tapi kalau kita kembali kepada Injil, caranya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit sih beda-beda, saudara. Beda-beda. Supaya apa? Supaya jangan betul-betul kita hanya bergantung kepada Tuhan saja dengan cara Tuhan. Karena kita sudah ini dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, oke Tuhan, saya percaya waktu Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tak mengerti caranya Tuhan. Caranya Tuhan memulihkan kita, caranya Tuhan menyembuhkan kita, caranya Tuhan memberkati kita. Tinggal bagaimana kita mau sabar, bagaimana kita mau taat menuruti perintah Tuhan. Untung juga ini orang buta mampu, saudara. Saudara bisa bayangkan, dia kan orang buta. Sudah buta diaduk-aduk lagi, apa namanya? Maaf saudara, ini ludah. Tuhan tidak pakai air. Ludah. Bau kan saudara? Yesus meludah di tangan si anak. Dia oles begitu. Disuruh pergi ke Siloam, kita nggak tahu jaraknya dari, karena cuma dibilang di jalan. Yesus sedang jalan ini. Tidak tahu ini berapa jaraknya dia ke Siloam, saudara, kolam Siloam itu. Untung ini orang buta mau aja, saudara. Dan mujizat Tuhan terjadi. Kalau mau dipikir Tuhan, saya kan buta, ngapain disuruh ke kolam Siloam? Kalau ada yang pernah Yesus sembuhkan orang sakit kusta, disuruh pergi bersihkan diri di rumah imam, tidak masalah, mata mereka bisa melihat. Saya buta Tuhan, masa disuruh pergi kolam Siloam? Untuk latihan otak,
Saya di rumah ada ikan lohan. Saya suka ikan lohan pelihara. Ikan lohan itu memang agak mahal dikit saudara. Makanya saya beli dari kecil. Sekarang udah besar, cakep saudara. Tapi mahalnya ikan lohan itu bukan yang tentukan karena dia punya jenong di kepala itu kayak apa bagus. Terus sisiknya kayak mutiara. Itu kalau di kontes. Kalau saya cuma hobi pelihara aja, sudah saya mau kontes. Tapi kontes yang membuat ikan lohan mahal bukan karena dia punya sisiknya bagus, jenongnya bagus, ekornya bagus, saudara. Tetapi ketika juri itu meletakkan tangannya, terus dia menggerakkan tangannya, dan kemudian ikan lohan itu ikut, dia kasih ke atas, ikan lohan itu ikut ke atas. Ini yang membuat ikan lohan. Bukan karena dia kelihatannya begitu indah, tetapi dia juga mau menuruti gerakan-gerakan tangan. Kemana tangan ini dia ikuti juga. Salah satu alasan orang pelihara lohan itu gitu, karena ikan ini lain dengan ikan yang lain. Dia bisa mengikuti gerakan tangan kita. Yang penting kita sudah ada dari kecil. Jadi enak juga gitu sih ya. Apalagi ikan saya juga. Saya kasih putar tangan saya, dia bisa muter loh saudara. Dia ada, saya kasih tangan saya muter, dia bisa muter badannya. Sekarang udah besar nggak bisa muter dia, susah dia muter karena udah mulai agak besar. Dulu waktu masih agak kecil dia betul-betul muter. Ini ada kepuasan kita juga di dalam melihara, kepuasan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita juga mau di hadapannya. Ketika kita mau mengikuti gerakan-gerakan Tuhan, pergerakan Tuhan. Walaupun secara manusia kadang-kadang kita memberontak Tuhan, situasi kan seperti ini. Masa saya harus mengembalikan milik Tuhan persepuluhan Tuhan pendapatan income tidak seperti dulu Tuhan. Saya kasih persepuluhan kebutuhan bukannya malah tambah turun tambah naik Tuhan. Sementara income tambah turun. Masa saya harus lagi kasih persembahan untuk pembangunan, kembalikan persepuluhan. Ketika hal yang sederhana seperti ini, saya katakan sederhana karena sebenarnya kita tahu bahwa ini perintah Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Justru inilah yang menghambat. Sulit bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan, jadi orang-orang yang diutus, sementara kita sendiri saudara masih mau berjalan dengan keberadaan kita. Itulah sebabnya mari kita gereja Tuhan. Saya percaya Tuhan masing-masing mempunyai maksud dengan gerejanya, ada menjadi tangan, kaki dan sebagainya. Kita tangkap maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, gereja Tuhan. Saya percaya ada mujizat, ada kesembuhan, dan kita menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pujian dan syukurku, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di hadapan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan dengan segala keberadaan kami, keterbatasan kami. Kami percaya kami dipakai Tuhan selagi masih siap, selagi masih ada kesempatan. Karena kami tahu waktunya ketika malam kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Ku tahu hidupku beragam Dia Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian dan syukurmu kepada Tuhan. Segala wala-wala bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami sadar, haleluya.
Nyatakan pekerjaanmu yang hebat. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh yang kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh yang kebenaran. Selamanya dalam roh yang kebenaran, dalam roh yang kebenaran. Selamanya yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di GBI Visi Pemulihan ini Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rancangkan Tuhan. Pekerjaan-Mu semakin nyata. Nama-Mu dipermuliakan. Jemaat ini disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru minggu lepas minggu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama. Nyatakan pekerjaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, Pak Eta sekeluarga, hamba-Mu Pak Matri sekeluarga, hamba-Mu Ibu Tabita sekeluarga, bahkan semua para pelayan, para pejabat yang ada di Visi Pemulihan ini. Tuhan pakai pekerjaan-pekerjaan-Mu, anak-anak muda yang ada, Tuhan pakai anak-anak muda ini untuk kemuliaan-Mu. Sikana para wana masakan, ina mana masakan. Kekasih Tuhan, saya akan berdoa buat orang-orang sakit. Angkat tanganmu, dengan tangan kananmu dan tangan kirimu menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa. Bapak, kemuliaan tangan-tangan yang terangkat dan tangannya diletakkan atas bagian tubuh kami yang sakit. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kuasa darah-Mu kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh ini adalah tempat bait Allah, Roh Kudus berdiam di dalamnya, bukan tempat penyakit, bukan virus penyakit, teman-teman penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh penuh dan sihir, santet, mantra-mantra, roh kuda-kuda kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih hidup kami Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami,
dan sekali lagi oleh biru-biru kami semua. Hamba berdoa berikan kekuatan kesehatan yang prima di tengah-tengah pandemi ini. Kami sehat, kami kuat Tuhan, dan kami terus berdiri melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kami, dan terus setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus sudah kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.